Oke, guru hebat, kita lanjutkan lagi presentasi kali ini. Kita lanjut dengan ujian nasional vs asesmen nasional. Banyak pertanyaan, apakah sama ujian nasional dengan asesmen nasional itu, atau ganti nama aja? Sekarang kita lihat penjelasannya. Yang pertama, itu bisa dilihat adalah dari tujuannya. Kalau ujian nasional, itu adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi setiap siswa itu harus melakukan ujian nasional. Sedangkan asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi hematnya kalau ujian nasional itu adalah evaluasi untuk siswa, sedangkan asesmen nasional adalah evaluasi untuk sekolah. Yang kedua, bisa dilihat dari jenjang penilaiannya. Kalau ujian nasional itu yang dinilai adalah SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan asesmen nasional itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semua program kesetaraan, jenjang dasar, dan menengah. Kemudian yang ketiga, itu bisa dilihat adalah dari level siswanya. Untuk ujian nasional itu setiap satuan pendidikan diambil adalah dari tingkat akhir pada tiap jenjang. Sedangkan asesmen nasional itu adalah diambil kelas 5 dari SD, kelas 8 dari SMP, dan kelas 9 dari SMA atau SMK. Kemudian kita bisa lihat lagi dari subjek siswanya. Kalau ujian nasional itu berdasarkan sensus atau semua siswa mengikuti ujian nasional. Sedangkan asesmen nasional itu berdasarkan survei, di mana siswa dipilih secara acak untuk mengikuti ujian nasional. Jadi kalau tidak salah itu hanya 30 siswa setiap jenjangnya. Sementara kalau ujian nasional adalah kalau seandainya siswanya adalah 1.000 berarti 1.000-nya adalah ikut untuk ujian nasional. Sementara asesmen nasional tidak semuanya. Kemudian bisa dilihat lagi dari model soalnya. Ujian nasional model soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA dan SMK. Sedangkan asesmen nasional itu bentuk soalnya adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Selanjutnya adalah sasaran penilaian. Kalau ujian nasional itu sasarannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Sementara kalau asesmen nasional berdasarkan yang terkandung dalam asesmen nasional itu ada 3, seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, yaitu ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan. Nah, di situ di survei di HKM berarti yang diuji adalah kompetensi literasi. Literasi itu di sini adalah literasi membaca, kemudian ada literasi digital, ada literasi keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada numerasi, dan berikutnya adalah survei karakter, di mana siswa itu diharapkan adalah memiliki karakter-karakter yang, mampu berkompetisi untuk, di dunia nyatanya mereka nantinya. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan. Kita harus, bisa melihat bagaimana keadaan siswa tersebut, mulai dari sarana prasarana yang mereka miliki, kemudian, keadaan kondusif di rumahnya seperti apa, sehingga hubungan antara orang tua dan guru di sini harus lebih diintenskan lagi. Selanjutnya adalah metode penilaian. Kalau di ujian nasional seperti yang biasa kita lakukan yaitu, CBT itu adalah computer based test dan, PBT adalah paper based test. Kemudian untuk asesmen nasional, itu pakainya adalah sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi siswa bisa memilih nanti sesuai dengan kemampuan atau disebut dengan Computer Multi-Stack Adaptive Testing atau MSAT. Jadi itu, perbedaan atau, eee ketidaksamaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Jadi bisa dikatakan ujian nasional itu, bukan digantikan oleh asesmen nasional, tapi emang dari beberapa kondisi kita lihat sangat berbeda sekali. Intinya asesmen nasional itu adalah menguji kompetensi siswa untuk pengetahuan dan keterampilannya, kemudian karakternya, dan sarana yang dimiliki sehingga nanti dia benar-benar, siap untuk menghadapi dunia nyatanya. Baik secara, dia membuka usaha sendiri ataupun dia berkompetisi pada saat dia mencari pekerjaan. Jadi, lebih diutamakan di sini adalah skill para siswa, sehingga nanti dia bisa bersaing dengan siapapun. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini antara, ujian nasional dan asesmen nasional.
Semoga apa yang saya sampaikan, bisa, memberikan manfaat buat kita semua dan memberikan semangat buat kita semua. Nanti kita lanjutkan lagi untuk sesi ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.